Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak ibu. Ya, Ya, Bu. apakah anak ibu sudah makan siang pada hari ini? Belum. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ibu minta anak-anak semua untuk membaca doa kepada Feby, silakan. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita hari ini berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Feby. Selanjutnya ibu akan mengambil daftar hadir kalian. Agnes Rahmawati, Wahyuda, Cici Fani, Feby. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ibu harapkan anak-anak ibu semua fokus dalam pembelajaran pada hari ini, dikarenakan hari siang ya. Jadi ibu paham kalau itu mengantuk. Kita pada hari ini belajar tentang kesehatan Indonesia dan karakter daerah, karakteristik daerah. Ada yang tahu tentang kesehatan Indonesia? Tidak, Bu. Baiklah. Di sini ibu akan menjelaskan yaitu kesehatan Indonesia merujuk pada prinsip bahwa Indonesia itu adalah suatu negara yang utuh dan tidak terbagi dan juga tidak terlepaskan dari keragaman suku, agama, budaya dan juga geografisnya. Prinsip ini tercermin dalam simbol nasional kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuan Indonesia dilandasi dengan oleh Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Adapun karakteristik daerah, apakah anak ibu tentang karakteristik daerah? Ya, baiklah ibu akan menjelaskan apa itu karakteristik daerah. Di Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai daerah dengan keunikan dan ciri khas masing-masing. Setiap daerah memiliki karakteristik tersebut seperti suku, bahasa, adat, dan adat istiadat, dan juga tradisi kesenian dan kondisi geografis yang berbeda. Keberagaman karakteristik daerah ini merupakan kekayaan dan identitas dari budaya Indonesia. Meskipun beragam-ragam, semua daerah dapat terintegrasi dalam bingkai negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yaitu NKRI. Adapun hubungan antar kesatuan dan karakteristik, satu, menjaga persatuan dan integrasi nasional. Kedua yaitu mengembangkan potensi daerah, di mana setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga keunikan budaya yang dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah dan nasional. Ketiga yaitu memperkuat identitas dan budaya nasional. Setiap daerah berperan penting dalam mempromosikan dan melestarikan kebudayaan lokal sebagai kegiatan dari identitas nasional di Indonesia. Empat yaitu mendukung pembangunan nasional, di mana di daerah berperan aktif dalam mendukung setiap program-program pembangunan nasional sebagai sektor sebagai infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Adapun isu pembangunan yang tidak merata dan berkeadilan. Satu yaitu kesenjangan pembangunan. Terdapat kesenjangan pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan, serta antara wilayah Indonesia bagian barat dan juga timur. Kesenjangan ini terlihat dalam aspek infrastruktur, akses pendidikan, dan juga kesehatan dan peluang ekonomi. Selanjutnya itu pemerataan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga bandara belum merata
mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata seperti dengan bank UMKM, kewirausahaan, dan ekonomi yang kreatif. Selanjutnya yaitu bagaimana kita cara menjaga upaya kesatuan Indonesia dengan menghormati karakteristik daerah. Ada yang caranya? Baiklah, Ibu akan memberikan satu menghargai keberagaman budaya, di mana kita dapat menghargai keberagaman budaya, adat istiadat dan juga tradisi dari setiap daerah di Indonesia, dan dapat mendorong pertukaran budaya antar daerah untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi. Berikutnya itu mendorong pembangunan yang merata. Dapat kita upayakan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil dan tertinggal seperti yang di Papua. Dapat mengalokasikan sumber daya yang anggaran secara operasional untuk mendukung pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik. Adapun contoh kasus karakteristik daerah ini seperti yang kita ketahui, kasus yang sekarang ini Papua, yaitu kasus antara suku Auyu dan juga Mahkamah Agung, di mana pada tanggal 27 Mei terjadilah perdebatan Mahkamah Agung dengan suku Auyu di Boven Diaboel, Papua Selatan, dan suku Moe di Sorong, Papua Barat, di mana mereka menolak pembabatan hutan dikarenakan hutan tersebut adalah hutan adat yang diamankan hutan itu di tempat para mereka hidup secara turun-temurun, serta sumber penghidupan mereka seperti pangan, budaya, dan sumber air yang akan hilang jika hutan itu dibangun di perkebunan sawit, di mana selain berpotensi menghilangkan hutan alam, proyek perkebunan sawit ini juga menghasilkan emisi 25 juta CO2, di mana jumlah emisi ini sama dengan menyumbangkan 5% dari tingkat emisi karbon pada tahun 2030 yang akan datang. Maka dampaknya adalah hanya akan dirasakan oleh seluruh warga Papua, akan tetapi terdampak ke seluruh dunia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus membantu menyuarakan hak-hak warga Papua dan memberikan dukungan kepada mereka terhadap suku Auyu. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan pada yang hari ini? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian pilih daerah, kalian teliti bagaimana karakteristik dan dari daerah tersebut, kemudian kalian diskusikan bagaimana pentingnya karakteristik